Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kenikmatan. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada umatnya. Semoga kita bersama keluarga kita termasuk golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk perkuliahan kali ini kita masuk ke dalam bab yang ke-10, yaitu manusia dan harapan. Dalam mata kuliah ilmu budaya dasar ada 3 topik yang harus kita bahas, yaitu 1. Pengertian harapan. 2. Apa sebab manusia mempunyai harapan. Yang ketiga yaitu faktor dalam mencapai harapan. Langsung saja kita masuk ke dalam bab yang ke-10 ini, yaitu manusia dan harapan, dengan topik yang pertama yaitu pengertian harapan. Pengertian harapan merupakan istilah yang telah dideskripsikan oleh para ahli di dalam bidang psikologi, serta banyak sekali mendeskripsikan bahwa harapan sebagai emosi yang diarahkan oleh kognisi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kemudian ada Scott Lane dan Gottschalk masing-masing mendeskripsikan harapan adalah sebagai keinginan untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau Scott Lane ini menekankan pada hal yang penting dan kemungkinan dalam mencapai tujuan. Sedangkan Gottschalk lebih gampang membacanya. Dia mendeskripsikan bahwa tenaga positif yang mendorong seseorang untuk bekerja melalui keadaan yang sulit. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Yaitu harapan itu keinginan agar dapat sesuatu itu terjadi. Dan persamaan antara harapan dan cita-cita yaitu keduanya menyangkut masa depan karena belum tentu terwujud. Kemudian pada umumnya dengan cita-cita maupun harapan orang menginginkan hal yang lebih baik atau meningkat. Jelas ya, persamaan antara harapan dan cita-cita itu adalah menyangkut masa depan. Kemudian menginginkan hal yang lebih baik atau lebih meningkat. Oke, pengertian masih dalam topik pengertian harapan, yaitu teori tentang harapan telah dikembangkan oleh Snyder selama bertahun-tahun. Menurut Snyder, harapan adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan yang menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengertian harapan ialah mental positif pada seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mencapai tujuan di masa depan. Nah, ini yang kita masuk topik yang kedua, yaitu sebab manusia mempunyai harapan. Sebab manusia mempunyai harapan, manusia setiap lahir di dunia langsung disambut dengan suatu pergaulan hidup di tengah suatu keluarga atau anggota masyarakat lain. 1. Dorongan. Kodrat. Kodrat ialah sifat atau keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah menjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan. Misalnya menangis, bergembira, berpikir, berjalan, berkata, mempunyai keturunan, dan sebagainya. Kodrat juga terdapat pada binatang dan tumbuhan, karena binatang dan tumbuhan perlu makan dan minum. Kemudian, manusia dan kodratnya dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kodrat, manusia mempunyai harapan. Jelas ya. Kemudian, dorongan kebutuhan hidup. Sebab manusia mempunyai harapan yaitu dorongan kebutuhan hidup. Ini terdiri dari jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani itu apa? Kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Makan, minum, rumah, pakaian, dan lain sebagainya.
Kemudian kebutuhan rohani adalah kebutuhan batin manusia yang hanya dapat dipenuhi, misalnya agama, ketenangan jiwa. Kemudian menurut Abraham Maslow, keinginan dengan kodratnya manusia itu adalah satu, kelangsungan hidup, keamanan hak, kewajiban mencintai dan cintai, dan diakui lingkungan, kemudian perwujudan dari cita-cita. Nah, ini kita bahas satu persatu, yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup memiliki 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, kemudian pangan, kemudian tempat tinggal. Ini sudah jelas sekali sebab-sebab manusia itu mempunyai harapan. Adanya kelangsungan hidup, kemudian adanya keamanan. Setiap orang membutuhkan keamanan, karena rasa aman itu harus kita wujudkan dengan perlindungan. Rasa aman dapat diwujudkan oleh agama karena itu merupakan benteng yang menjalani manusia ataupun dalam menjalani hidup. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dalam mencapai harapan. Nah, ini yang kita udah bahas yang 1 dan 2, kita bahas topik yang ketiga. Ini faktor dalam mencapai harapan. Faktor apa saja kah? Dalam penerapan suatu kehidupan, seseorang itu memiliki faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi tujuan yaitu dari harapan dan perilaku yang terarah menurut Schneider, antara lain seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan. Kemudian jalan keluar yang direncanakan, dipastikan terhadap hasil yang diinginkan, apakah sesuai dengan bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada suatu yang dihasilkan. Kemudian pemikiran dari diri sendiri, seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dan upaya mencapai tujuan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harapan menurut Weil adalah dalam penelitian mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harapan itu sendiri, yaitu menurut Social Relic, harapan memiliki kaitan erat dengan dukungan sosial dalam penelitiannya mengenai pasien yang menderita penyakit kronis, ya kan? Mengatakan bahwa keluarga, teman pada umumnya diidentifikasikan sebagai sumber harapan untuk penderita penyakit kronis. Karena apa? Dalam beberapa aktivitas seperti mengunjungi suatu tempat, mendengarkan, berbicara, dan memberikan bantuan secara fisik. Jadi menurut Weil bahwa harapan tersebut diibaratkan bahwa ada seseorang yang telah mempunyai penyakit yang cukup kronis. Ternyata harapan itu seperti dukungan ataupun dukungan sosial menurut Lilik, yaitu kalau ada keluarga, ada teman, kemudian dia itu datang mengunjungi, kemudian mendengarkan, berbicara, dan lain sebagainya, itu menurut Lilik itu adalah dukungan sosial ataupun harapan untuk mencapai harapan. Sumber harapan bagi seorang penyakit kronis. Kemudian kepercayaan religius ini dan spiritual telah diidentifikasikan sebagai sumber utama harapan dalam beberapa penelitian. Kepercayaan religius ini dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang pada hal yang positif atau menyadarkan individu pada kenyataan terdapat sesuatu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk situasi individu saat ini. Menurut Reid, spiritual merupakan konsep yang lebih luas dan terfokus pada tujuan dan makna hidup serta keterkaitan dengan orang lain, alam, ataupun dengan Tuhan. Nah, ini menurut Weil itu ada dukungan sosial, ada kepercayaan religius. Ini faktor-faktor yang pencapaian dalam harapan, untuk mencapai harapan.
Kemudian ada controlling, mempertahankan kontrol itu merupakan salah satu konsep harapan. Kenapa mempertahankan kontrol itu adalah filter ya dalam dilakukan secara tepat, mencari informasi, menentukan nafsu sendiri, kemampuan yang menimbulkan perasaan kuat terhadap harapan individu. Kemudian aspek-aspek harapan, yaitu berarti aspek harapan itu ada goal ataupun tujuan. Tujuannya apa? Sasaran dari tahap tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif. Kemudian pathway thinking menjelaskan penjelasan mengenai pathway thinking. Menurut Snyder, seorang yang dapat mencapai tujuan maka ia harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan demi mengembangkan jalur untuk mencapai tujuan. Agency thinking. Kemudian kombinasi pathway thinking dan agency thinking. Nah, udah mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Ini penting buat kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai harapan dan tujuan. Kemudian untuk menambah wawasan kita ataupun khasanah kita dari topik yang kita bahas ini, maka ada kuis 5 saja yang harus dikerjakan, yaitu harapan artinya adalah, yang kedua itu apa sebab manusia mempunyai harapan, yang ketiga sebutkan kodratnya harapan manusia menurut Abraham Maslow. Kemudian apa yang dimaksud dengan teori korespondensi. Kemudian kepercayaan dapat dibedakan, yaitu nanti silahkan dikerjakan dalam bentuk Word dan diupload dalam e-learning. Ini rekan-rekan harus upload semua dalam e-learning karena sudah terkonsep semuanya ada. Mari kita tutup perkuliahan ini ataupun pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.